Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 24. Kita melihat bagaimana Musa dan umat itu di hadapan Allah dan mengadakan satu perjanjian, dan tanda perjanjian itu luar biasa diteguhkan dengan darah ya. Mari kita melihat firman Tuhan. Keluaran 24 ayat 1 saya mau baca. Ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang di rumah juga mengikutinya bisa membaca Alkitabnya. Perikopnya upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Esokan harinya pagi-pagi didirikannya mesbah di dekat gunung itu dengan 12 suku sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam kasur, sebagian lagi dari darah itu disimpannya kepada Musa. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyerahkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kami berdasarkan segala perjanjian. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Bersama-sama. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Suatu pemandangan yang indah ya dalam pembacaan kita ini. Kita lihat bagaimana Musa, Harun, Abihu, Nadab ya di sana dikatakan mereka menghadap Tuhan ya, dan juga para tua-tua ya, mereka menghadap Tuhan. Wah, Tuhan adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung. Dan ketika hamba-hamba Allah ini ya, Musa, kemudian dikatakan Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan mereka datang kepada Tuhan, sujud menyembah dari jauh, dikatakan sujud menyembah dari jauh dan tidak berani dekat, sebab jika mereka terlalu dekat maka akan dilanda oleh kekudusan Allah itu, sebab manusia itu tidak kudus. Tetapi dari jauh mereka diperkenankan kecuali Musa. Maka dikatakan hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Jadi bangsa itu ada di lereng gunung, mereka tidak boleh naik ke atas ya. Sementara yang bisa berhadapan dengan Allah dalam kekudusan Allah itu hanyalah Musa. Dan Musa menerima firman di sana, menerima perkataan Tuhan, dan itu yang akan disampaikan kepada umat.
Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Musa menerima segala firman Tuhan, segala peraturan. Ya, ketika Musa menerimanya, kemudian Musa menyampaikan kepada umat, dan jawaban umat ini luar biasa. Ya, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Inilah satu perjanjian. Allah memberikan firman, memberikan peraturan kepada umat, dan harus memang diresponi oleh umat. Kami akan mendengarkannya, ya. Kami lakukan firman. Kami mau terima firman, lakukan firman, ya. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Dan kita lihat bagaimana menubuhkan perjanjian itu, dan mereka supaya layak di hadapan Tuhan, mereka harus melaksanakan kurban. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. Ya, dan yang menarik yaitu darah dari lembu-lembu itu, dari korban itu. Sebagian dari darah itu ditaruh ke dalam pasuk, dikatakan sebagian lagi darah itu disiramkan kepada mezbah. Ya, mezbah disiramkan darah menunjukkan mereka menyembah Allah. Mezbah untuk menyembah Allah, tempat hadirnya Allah. Ya, dalam kekudusan, darah itu memuduskan, menyucikan. Nah, demikian juga umat itu. Dan ternyata untuk keselamatan umat itu ada perjanjian yang diteguhkan dengan darah itu. Ya, maka Musa melakukannya. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Perlu kita punya komitmen untuk mendengar firman Allah dan melakukannya. Ya, dan kita harus berjuang untuk melakukan firman itu. Kita tidak bisa mengabaikan begitu saja, sebab firman itu ya dan amin. Firman itu yang memberi kehidupan. Ya, firman itu yang menuntun jalan kehidupan bagi kita. Nah, bagaimana bangsa itu nanti akan berjalan menuju tanah perjanjian, melewati berbagai tantangan, berbagai persoalan, berbagai ujian. Mereka harus mengikuti firman. Ketika mereka tidak melakukan firman, mengabaikan firman, maka mereka mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Jalan mereka akan melenceng. Tetapi ketika mereka kembali kepada firman, mengikuti firman, mereka akan berjalan di dalam kebahagiaan, mampu menghadapi tantangan, mampu menghadapi segala pencobaan ketika mereka tetap berpegang teguh kepada firman. Dan yang sangat menarik adalah kita lihat tanda bahwa mereka berjanji akan melakukan firman dan mereka mau setia kepada firman. Ini perjanjian ini diteguhkan dengan darah. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini. Diteguhkan. Dan kita tahu kalimat ini dikatakan oleh Yesus ketika Yesus akan menyelesaikan tugas, yaitu karya keselamatan kepada manusia, dan ada darah yang menjadi satu tanda, satu bukti di mana umat manusia dikuduskan di hadapan Allah hanya oleh darah yang mahal, darah yang suci. Di dalam Matius pasal 26 ayat 28, Yesus sendiri berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kalau bangsa Israel dulu disiram oleh Musa dengan darah binatang, melambangkan bahwa umat itu disucikan, dikuduskan, dan dilayakkan di hadapan Allah. Tetapi darah binatang terus harus mereka persembahkan ya berkali-kali, terus menerus, karena itu tidak sempurna. Tetapi darah Yesus ini darah yang sempurna, yang kudus, tak bercacat celah, dan darah inilah yang tertumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan itu. Ya, sekali lagi saya bacakan di dalam Matius 26 ayat 28 itu. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosa siapa yang diampuni? Dosa setiap umat manusia yang datang kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang berkomitmen mengikuti Yesus, sama sebagaimana umat Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Mereka harus berkomitmen, ya, berkomitmen untuk mendengar firman dan melakukannya. Mereka yang datang kepada Tuhan, mereka yang tunduk kepada pimpinan Allah, mereka yang mendengar firman melalui apa yang disampaikan oleh Musa, mereka dilayakkan di hadapan Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ya, ada tantangan, ada pergumulan. Iya, benar. Tetapi dengan mereka mendengar firman, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika umat itu melihat Allah dan Tuhan tidak mengulurkan tangannya kepada mereka, artinya Tuhan tidak membinasakan mereka sekalipun umat itu dalam keadaan tidak kudus. Ya, karena seringkali umat itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, di mana seringkali juga mereka bersungguh-sungguh, tetapi mereka dilayakkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, mereka diberkati oleh Tuhan karena mereka datang kepada Tuhan, mereka tunduk kepada Tuhan, dan mereka mau mendengar suara Tuhan, mau melakukan firman. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, posisi kita saat ini orang-orang percaya jauh lebih bahagia dibandingkan dengan umat Israel ketika mereka sedang dalam perjalanan dipimpin oleh Musa. Ya, karena mereka harus berjuang sedemikian rupa dan terus mengorbankan korban untuk keselamatan mereka. Karena tidak sempurna keselamatan, korban-korban melalui binatang-binatang yang mereka korbankan, dan harus terus menerus. Sementara kita saat ini, kurban itu sempurna, yaitu Yesus Kristus menyerahkan dirinya mati di kayu salib, dan darah itulah darah perjanjian itu, darah Yesus sendiri yang membasuh segala dosa dan kesalahan umat manusia, yaitu kita yang percaya kepadanya. Jadi kita yang percaya, Bapak Ibu Saudara, adalah pribadi-pribadi yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Sudah dikuduskan, dan kita tinggal melangkah dalam setiap perjalanan hidup ini, mau dengar suaranya, dengar suara Tuhan, percaya kepada Yesus, terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan, ada, tetapi Tuhan selalu di pihak kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan membela kita, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita terus melangkah di dalam Dia. Kita akan naikkan doa-doa kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita naikkan satu.